Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pernyataan di atas merupakan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A pertama, B kelima, C kedua, D keempat, atau E ketiga. Kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jelas adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, bahwa bunyinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Sangat jelas dapat dipelajari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama sampai dengan keempat untuk persiapan seleksi P3K tahap ketiga atau tahun 2022. Soal berikutnya disajikan beberapa pernyataan berikut. 1. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. 3. Operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. 4. Operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Pernyataan di atas yang benar adalah terkait operasi hitung. Kita cek dari yang nomor 1. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. Ini jelas benar. Yang nomor 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. Ini jelas salah. Yang nomor 3, operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Ini tepat. Yang nomor 4, operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Ini juga tepat. Jadi yang benar adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, 4 ada di opsi jawaban D. Cara budidaya madu saat memanen yang tepat. 1. Mengambil madu untuk disisakan dimakan lebah. 2. Mengambil madu jika sudah cukup waktunya. 3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang lengkap. 4. Menghindari lebah agar tidak mati. 5. Menyemprot lebah dengan asap. Manakah opsi urutan memanen madu yang tepat? Jawaban yang benar adalah E, 1, 2, dan 5. 1. Mengambil madu untuk disisakan dimakan lebah. 2. Mengambil madu jika sudah cukup waktunya. Yang kemudian adalah 5. Menyemprot lebah dengan asap. Ini adalah langkah yang tepat saat memanen madu. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 35 cm. Ketika sepeda dikayuh, roda tersebut berputar sebanyak 30 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda tersebut adalah soal terkait lingkaran. Dalam hal ini adalah keliling karena ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh sepeda. Ini maka yang dicari adalah keliling. Rumus besarnya adalah pi dikalikan d atau diameter. Diketahui jari-jari adalah 35 cm, maka dengan mudah kita dapat menemukan diameternya adalah 2 kali dari jari-jari, yaitu 70 cm. Maka langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Karena rumus keliling adalah pi kalikan d, dimasukkan saja 22/7, dikalikan D yang sudah kita cari adalah 70. Hasilnya adalah 220. Ini adalah keliling lingkaran. Karena di soal diketahui roda tersebut berputar sebanyak 30 kali, tinggal dikalikan saja 30 kali, dikalikan kelilingnya adalah 220. Hasilnya adalah 6.600 cm. Karena dalam soal ditanyakan adalah dalam meter, tinggal dirubah saja ke dalam satuan meter, yaitu 66 meter. Jawabannya adalah C. Sangat mungkin akan muncul kembali di tahap ketiga, implementasi soal terkait keliling maupun luas lingkaran. Budiman mengakhiri kalimatnya dengan bunyi yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas sesudah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Kutipan tersebut merupakan bagian dari A. Perumitan peristiwa, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda, atau E. Orientasi. Jawaban yang tepat adalah koda. Kita lihat,
Budiman mengakhiri kalimatnya, jelasnya adalah menandakan bahwa bagian kalimat ini berada di akhir cerita, dengan bunyi terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Ditegaskan dengan penutup, di sini istrinya menjadi lemas, sudah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ini jelas berada di akhir cerita. Pengertian koda adalah bagian struktur cerita yang merupakan bagian akhir cerita. Untuk yang lain dapat dipelajari abstrak, berisi inti cerita yang akan disampaikan, kemudian orientasi, berisi pengenalan tokoh, dan latar cerita. Komplikasi, berisi urutan kejadian. Klimaks merupakan puncak konflik. Resolusi merupakan keadaan saat konflik terpecahkan. Dan yang dalam soal tadi adalah koda, merupakan bagian akhir cerita. Sangat-sangat dianjurkan untuk dipelajari bagian struktur cerita. Abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda harus dipahami teman-teman dan dapat menentukan apabila diberikan teks sebuah narasi, ini bagian dari struktur teks bagian apa, harus bisa menentukan. Lanjut soal berikutnya. Pernyataan yang benar tentang penerapan prinsip 3R untuk mengurangi sampah adalah A. Reuse, yaitu olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. B. Reduce, untuk mengolah limbah plastik menjadi kerajinan. C. Reduce, menggunakan kantong kain saat berbelanja. D. Recycle, menggunakan botol bekas untuk tempat minum. E. Recycle, membuat topeng dari bahan kertas bekas. Teman-teman harus bisa membedakan antara reduce, reuse, dan recycle. Pengertian dari reduce adalah mengurangi atau membatasi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Kemudian reuse, menggunakan kembali, reuse, menggunakan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Kemudian recycle, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Harus dapat membedakan antara ketiganya, prinsip 3R. Dalam soal, jawaban yang tepat adalah reduce, menggunakan kantong kain saat berbelanja. Ini relevan dengan pengertian reduce. Di sini, mengurangi atau membatasi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Dengan menggunakan kantong kain, kita dapat mengurangi atau membatasi munculnya sampah-sampah dari plastik apabila kita menggunakan kantong plastik saat berbelanja. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan kalimat-kalimat teks prosedur acak berikut. Urutan yang tepat langkah memasak rendang adalah. Jadi banyak sekali soal di tahap 1 dan 2 terkait teks prosedur dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Kali ini yang ditanyakan adalah langkah memasak rendang yang sempat muncul di tahap 1 maupun di tahap 2. Langkah pertama untuk memasak rendang jelas adalah nomor 2 di sini, pertama-tama, karena sudah disebutkan pertama-tama, jelas ini adalah kalimat pertama. Potong dan gepreklah daging sapi yang telah dicuci. Kemudian langkah berikutnya adalah di sini, nomor 7. Setelah itu haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan lengkuas. Kemudian langkah ketiga adalah di sini, nomor 3, ungkaplah daging sapi yang telah digeprek dengan bumbu yang telah dihaluskan sampai beruap dan daging ungkep kering. Berikutnya, karena di sini proses mengungkep, jelas berikutnya adalah di sini setelah diungkep, ini adalah nomor 4. Setelah diungkep, masukkan santan kental, merica bubuk, sereh, asam kandis, bunga peka, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, garam, dan gula pasir. Di sini prosesnya memasukkan bumbu, maka berikutnya jelas adalah di sini. Di nomor 5, setelah semua bumbu dimasukkan, aduk merata dan tunggu sampai santan mendidih serta mengeluarkan minyak. Di sini disebutkan mengeluarkan minyak, maka berikutnya jelas di sini setelah santan mengeluarkan minyak, ini adalah urutan 6. Jadi antar kalimat adalah saling terkait. Setelah santan mengeluarkan minyak, kecilkan api dan masukkan bahan pelengkap kelapa serundeng yang sudah disangrai. Dan yang terakhir adalah ini di nomor 5. Ini adalah nomor 7. Aduk-aduk terus sampai serundeng menyatu dengan daging, sampai berubah warna dan mengering lalu sajikan. Ini jelas langkah terakhir. Jadi urutan yang tepat adalah 2, 7, 3, 4, 1, 6, dan 5. 2, 7, 3, 4, 1, 6, 5. Opsi yang tepat adalah
C. Jadi tipsnya adalah antar kalimat dalam urutan tersebut pasti berurutan atau saling terkait. Jadi meskipun tidak mengetahui secara tepat prosedur-prosedur acak tersebut, dapat menggunakan tipsnya yaitu mengkaitkan antar kalimat sehingga dapat membentuk sebuah prosedur yang utuh dan benar. Lanjut soal berikutnya. Berikut ini kerjasama anggota ASEAN. 1. Pembentukan AFTA. 2. Pembentukan Job Fund. 3. Kerjasama proyek industri. 4. Pembentukan MEA. 5. Kerjasama ekonomi pariwisata. Yang termasuk kerjasama ASEAN dalam bidang Kita lihat yang AFTA ini jelas masuk bidang ekonomi. Dan Job Fund. Job Fund adalah The Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Bukan, ini adalah pertahanan. Kemudian 3, proyek industri, juga masuk di ekonomi. Pembentukan MEA, jelas, ekonomi. Kerjasama ekonomi pariwisata, ini juga jelas. Jadi yang benar adalah 1, 3, 4, dan 5. 1, 3, 4, dan 5 adalah di opsi jawaban B. Sangat penting untuk dipelajari kerjasama anggota ASEAN di bidang ekonomi, kesehatan, industri, pendidikan, dan lain-lain. Dalam soal ini adalah kerjasama bidang ekonomi. Ada 7 poin yang dapat dipelajari. Yang pertama adalah kerjasama sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation. Yang kedua, kerjasama di sektor cadangan pangan. Ketiga, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Yang 4, kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. 5, dibentuknya pusat promosi ASEAN. 6, kerjasama proyek industri. Dan yang terakhir adalah pembentukan MEA. Pernyataan kemerdekaan dan nilai spiritual adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke. Pernyataan kemerdekaan dan nilai spiritual jelas adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-3. Berikut makna dari alinea ketiga. Yang pertama, kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini menjadi motivasi spiritual yang memperkuat keinginan bangsa Indonesia untuk hidup bebas. Yang kedua, keinginan seluruh bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan dunia maupun akhirat. Yang ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Jadi ada pernyataan kemerdekaan dan nilai spiritual. Jelas opsi jawaban yang tepat adalah C, alinea ketiga. Pencaksilat diakui oleh UNESCO pada tahun. Pencaksilat adalah WPTB yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2019. Seni bela diri khas Indonesia itu, pencaksilat, termasuk dalam warisan budaya tak benda atau WPTB oleh UNESCO pada tahun 2019. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan rumus keliling persegi. 2. Menghitung keliling persegi. 3. Mencari akar dari luasnya sehingga diperoleh sisi. 3. Mencari akar dari luasnya sehingga diperoleh sisi. Urutan mencari keliling persegi jika diketahui luas adalah soal yang sangat bagus dan sangat mungkin akan muncul di tahap ketiga terkait keliling dan luas. Di sini ditanyakan adalah langkah-langkah apabila diketahui luas dan yang dicari adalah keliling persegi. Langkah pertama jelas adalah di sini mencari akar dari luas sehingga diperoleh sisi. Karena kalau persegi luasnya adalah sisi kali sisi, apabila diketahui luasnya maka cara memperoleh sisinya adalah dengan akar, maka diperoleh sisi. Langkah berikutnya adalah menentukan rumus keliling persegi karena inilah yang dicari. Di sini mencari keliling. Ini langkah kedua. Langkah ketiganya jelas adalah menghitung keliling persegi. Jadi urutan yang benar adalah 3, 1, 2. 3, 1, 2 ada di opsi jawaban D. Berikut urutan mencari keliling apabila diketahui luasnya. 1. Mencari akar dari luasnya sehingga diperoleh sisi. Yang kedua, menentukan rumus keliling persegi. Yang ketiga adalah menghitung keliling persegi. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah kewenangan dari A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Kementerian Hukum dan HAM, D. KPU, atau E. Bawaslu. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah kewenangan dari
Jawaban yang tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah beberapa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi atau sering disebut dengan MK. Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Itulah beberapa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang harus dipahami dan dihafalkan oleh teman-teman. Sangat mungkin akan muncul di tahap ketiga nanti. Rumah adat yang mirip dengan rumah joglo adalah A. Rumah kebaya, B. Rumah gadang, C. Rumah panggung, D. Rumah panjang, atau E. Rumah bubungan tinggi. Yang mirip dengan rumah joglo. Jelas jawaban yang tepat adalah rumah kebaya. Kita lihat di sisi kiri adalah rumah joglo dan kanan adalah rumah kebaya. Memiliki bentuk yang sangat mirip. Soal ini muncul di tahap 2 kemarin terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia. Banyak juga soal yang terkait adat dan budaya di Indonesia. Itu materi dari IPS. Dapat dipelajari lebih lanjut. Masih di soal IPS, dalam kerjasama ASEAN, politik dan keamanan dikenal dengan istilah ADMM. Apa yang dimaksud dengan ADMM? A. Promosi perdamaian, B. Pertemuan Menteri Pertahanan, C. Pemberantasan teroris, D. Traktat bantuan hukum, atau E. Promosi stabilitas. ADMM. Jelas jawabannya adalah B. Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. ADMM adalah ASEAN Defense Ministers Meeting atau Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN, di mana di sana membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Soal berikutnya, Pak Bahrun melakukan musyawarah bersama peserta didik kelasnya saat menentukan ketua kelas. Hal ini termasuk dalam pengamalan Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Pak Bahrun melakukan musyawarah bersama peserta didik saat menentukan ketua kelas. Jelas ini adalah implementasi atau pengamalan Pancasila sila keempat. Beberapa tindakan yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila keempat adalah yang pertama musyawarah untuk kepentingan bersama. Yang kedua, melakukan musyawarah dengan akal sehat, kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Berikutnya, tidak memaksakan kehendak dan melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Piring yang dilempar jatuh kemudian pecah. Hal itu membuktikan bahwa A. Gaya dapat mengubah bentuk benda, B. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak, C. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam, D. Gaya dapat mengubah arah benda, E. Gaya tidak dapat mengubah bentuk benda. Sangat penting untuk diketahui, di mana jawaban yang tepat adalah A. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Kita lihat piring yang dilempar tentunya menggunakan gaya, jatuh kemudian pecah. Maka jelas bentuk piring tersebut menjadi berubah. Maka dapat membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Tidak dapat disangkal bahwa praktik berpidato menjadi semacam obat kuat untuk membangun rasa percaya diri. Jika rasa percaya diri itu sudah besar, kita dapat tampil tenang tanpa digoda rasa malu, takut, dan grogi. Ketenangan inilah yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan pidato. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan atau bahkan kemahiran berpidato. Potongan paragraf di atas termasuk jenis teks, A. Persuasi, B. Eksposisi, C. Narasi, atau D. Argumentasi. Kita lihat di akhir paragraf, oleh karena itu, marilah kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan atau bahkan kemahiran berpidato. Ini adalah sebuah bentuk ajakan. Marilah, jelas ini adalah paragraf persuasi A.